Selamat datang di Little Light Stories. Cerita anak, penuh cahaya, bayangan di rumah kosong. Senja mulai turun di desa Sukamaju saat langit berubah jingga keemasan. Angin membawa aroma dedaunan kering dan suara gemerisik bambu. Rara, Danu, Mira, Bimo, dan Lala duduk di beranda rumah Pak Hadi, masih membicarakan cincin Watu Tirta yang baru saja mereka temukan. Pak Hadi menatap langit yang perlahan gelap. Ada satu tempat lagi yang dulu pernah disebut di catatan Mbah Karto. Rumah tua di ujung desa yang kini kosong dan tak berpenghuni. Lala menelan ludah. Yang di samping pohon jengkol besar itu? Bimo berseru. Itu kan rumah yang katanya dihuni bayangan misterius setiap malam. Mira merapikan kameranya. Mungkin itu hanya cerita lama. Pak Hadi tersenyum pelan. Cerita lama pun sering menyimpan kebenaran. Malam itu, rasa penasaran mendorong mereka untuk menyelidiki rumah kosong itu. Mereka sepakat untuk bertemu di depan pagar rumah yang berkarat saat langit benar-benar gelap. Rara membawa senter, Danu membawa catatan dan kompas, Mira dengan kamera, Lala membawa boneka untuk keberanian, dan Bimo membawa bekal camilan sebagai alat bertahan psikologis. Saat mereka tiba, angin malam bertiup lebih dingin dari biasanya. Pohon jengkol bergoyang pelan, dan suara gesekan ranting membuat Lala merapat ke Rara. Pintu rumah kosong itu sedikit terbuka dan berderit saat disentuh. Ruangan dalamnya gelap dan penuh debu. Dindingnya dihiasi foto-foto lama dan lukisan yang mulai pudar. Danu menunjuk sebuah lukisan yang tergantung miring. Lihat ini, sama seperti simbol di cincin kemarin. Tiba-tiba, kamera Mira menangkap sesuatu. Di sudut ruangan, sekelebat bayangan melintas cepat. Siapa itu? Seru Bimo sambil hampir menjatuhkan camilan. Rara menyorotkan senter ke arah bayangan, tapi yang mereka lihat hanyalah dinding kosong. Mereka menyusuri rumah itu perlahan. Setiap langkah membawa mereka ke ruangan yang terasa lebih dingin dan sepi. Di lantai 2, mereka menemukan sebuah meja tua dengan laci tersembunyi. Saat dibuka, mereka menemukan potongan cincin lain yang lebih gelap dan berat. Lala berbisik. Kenapa rasanya seperti diperhatikan? Saat itu, bayangan besar muncul di balik jendela. Namun, saat mereka mendekat, tak ada siapapun. Pak Hadi muncul dari bawah tangga, mengejutkan mereka semua. Aku ingin pastikan kalian baik-baik saja, katanya pelan. Rara menunjukkan potongan cincin. Kami menemukannya di laci ini. Pak Hadi mengangguk. Rumah ini dulu milik sahabat Mbah Karto. Ia menjaga bagian cincin ini hingga akhir hayatnya. Tapi setelah ia meninggal, rumah ini dibiarkan kosong. Mungkin bayangan itu adalah kenangan yang belum selesai. Danu melihat ke arah lukisan tua. Kalau begitu, mungkin rumah ini tidak berhantu, hanya menunggu dikenang. Mira menunjuk ke selembar kertas lusuh yang tertempel di balik lukisan. Isinya tulisan tangan. Gabungkan cahaya dan bayangan, maka arahmu akan jelas. Mereka saling berpandangan. Kini 2 potongan cincin telah mereka temukan. Petualangan berikutnya pasti akan membawa mereka lebih dalam lagi. Bimo berseru, "Oke, kalau rumah ini gak berhantu, boleh gak kita bawa camilan ke sini lain kali?" Tawa mereka pecah di tengah malam. Rumah tua yang tadinya terasa menyeramkan kini terasa lebih hangat. Kesimpulan moral, di episode ini anak-anak belajar bahwa ketakutan sering berasal dari ketidaktahuan. Kadang bayangan hanyalah kenangan yang menunggu untuk dimengerti. Dengan keberanian, rasa ingin tahu, dan kebersamaan, mereka berhasil menemukan kebenaran di balik kisah lama. Dan yang terpenting, mereka menyadari bahwa setiap tempat punya cerita,
dan setiap cerita pantas didengar dengan hati yang terbuka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar lebih semangat membuat cerita-cerita yang lebih menarik.